Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu, langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Kita beberapa pertemuan terakhir sudah membahas salat tatawwu. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang muqayyad dibagi menjadi dua, rawatib dan ghairu ar-rawatib. Yang rawatib sudah kita bahas, dan kita kemarin atau terakhir sudah mulai membahas salat tatawwu yang muqayyad dan ghairu ar-rawatib, yaitu salat witir. Yang pertama kita sudah bahas tapi belum selesai, nanti akan kita lanjutkan. Secara bahasa istilah sudah, hukumnya juga sudah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian waktunya juga sudah kita bahas, yaitu setelah kita sholat isya sampai datangnya fajar shadiq. Kemarin sampai di sini. Bolehkah sholat sunnah setelah sholat witir? Ada dua pendapat juga sudah kita sampaikan. Yang pertama nyatakan boleh, jumhur ulama, dalilnya juga sudah. Yang kedua mengatakan tidak boleh, dan sudah kita bahas. Yang mengatakan boleh, ada riwayat bahwa Rasulullah setelah sholat witir itu kemudian kedapatan sholat 2 rakaat. Bagi yang mengatakan tidak boleh, 2 rakaat witir itu sebenarnya 2 rakaat yang Rasul lakukan setelah witir itu sebenarnya setelah azan subuh. Jadi Rasul sholat sampai witir itu sampai subuh, kemudian istirahat sebentar, kemudian datang waktu subuh, kemudian Rasulullah melanjutkan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu bukan 2 rakaat setelah witir, tapi 2 rakaat itu adalah 2 rakaat apa itu sholat fajar. Tidak ada ikhtilaf di situ. Tapi jumhur ulama menyatakan boleh, meskipun tidak boleh 2 kali sholat witir. Kalau sudah sholat witir ya tambah 2 rakaat, 4 rakaat, tidak perlu witir kembali. Itulah perbedaan ulama terkait dengan pemilihan sholat genap setelah kita sholat witir. Tapi secara praktis bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita tahu Rasul bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran, jadikanlah sholat kamu yang terakhir di malam hari itu witir. Maka kalau kita masih punya niat untuk nambah rakaat, hendaknya kita tidak menutupnya dengan witir. Tapi begitu kita sudah insya Allah tidak nambah lagi untuk malam ini, barulah kita benar-benar menutupnya dengan witir, sehingga tidak perlu nanti masuk ke dalam ikhtilaf ulama, data ragu-ragu apakah bisa atau tidak bisa setelah kita menutup sholat dengan witir. Rakaatnya belum ya, jumlah rakaat witir. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang jumlah rakaat witir. Ada yang menyebutkan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, prinsipnya yang namanya ibadah mahdhur seperti sholat itu prinsipnya ada perintah. Yang kedua ada contoh. Perintahnya apa? Nah, sholat ada perintahnya. Kemudian contohnya ada nggak? Ini terkait dengan witir ini ada nggak contoh dari Rasul? Bagaimana sabda Rasul terkait dengan apa itu jumlah rakaat witir ini? Ada beberapa riwayat ternyata. Yang pertama, witir itu bisa dilakukan dengan 1 rakaat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?
bagaimana caranya kita sholat lail itu? Maka Rasul menjawab, sholatul laili masna masna. Sholat lail itu kamu lakukan 2 rakaat. Fa idza khifta subha, tapi kalau kamu takut datang subuh habis waktu sholat lail, fa'autir bi wahidatin, maka witirlah kamu dengan 1 rakaat. Ini hadis yang pertama, witir itu bisa dilakukan dengan 1 rakaat. Ini juga sama. Fa idza khashiya ahadun subha, kalau kalian takut datang subuh, sholat rakaatan wahidatan, maka sholatlah 1 rakaat. Kutiru lahu makot sholat, kamu ganjilkan sholat-sholat yang sudah kamu lakukan itu. Memang kesannya memang sholat witir itu penutup dari sholat lain. Yang kedua, sholat witir juga bisa dilakukan dengan 3 rakaat. Dan sholat witir 3 rakaat itu kalau kita lihat di dalam kajian para ulama, seperti dalam buku sunnah oleh Said Sabiq itu disebutkan ada 2 cara kita sholat witir 3 rakaat itu. Yang pertama, niatnya sholat witir tapi dengan melakukan 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Jadi 3 witir itu apa itu pakai 2 salam, 2 rakaat dulu salam, kemudian 1 rakaat salam. Tapi 3 ini adalah 3 witir. Yang kedua, langsung 3 rakaat. Jadi sholat witirnya langsung 3 rakaat dengan 1 kali salam. Ya, yang 1-2 kali salam, yang kedua dengan 1 kali salam. Dalil witir dengan 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Ini saya baca di kitab Fiqh Sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para ulama yang menggunakan 2 rakaat plus 1 rakaat itu dengan riwayat Ahmad ini. Karena Nabi dulu, ini riwayatnya dari Abdullah bin Umar. Dulu Nabi Muhammad SAW yufsil itu memotong. Maka al-faslu bahasanya kelas itu al-faslu. Al-faslu itu apa? Untuk memilah antara apa itu ruangan yang satu dengan ruangan yang lain, atau tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Maka itu kelas itu al-faslu. Itu apa itu pemotong, pemutus, nyingget, kira-kira seperti itu. Ini yufasil atau yufsil. Baina syaf'i wal witri, memotong antara genep dan ganjil. Bitaslimatin yusammi'na, dengan salam yang beliau perdengarkan ke kita, yaitu ketika sholat lain. Jadi ketika sholat lain itu beliau memotong apa itu sholat yang genap yaitu 2 rakaat dan witir 1 rakaat yang diperdengarkan kepada apa itu yang diperdengarkan Rasul kepada para sahabat. Adapun dalil sholat witir langsung 3 rakaat, ini dalilnya hadis yang sahih. Ketika sahabat namanya Abu Salamah bin Abdurrahman itu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana kebiasaan sholat Rasulullah di malam hari, di Ramadan? Bagaimana kebiasaan sholat malam Rasul ketika bulan Ramadan?" Ternyata Aisyah menjawab, "Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi." Rasulullah itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan wala fi ghairihi, maupun di luar Ramadan, ala 11 rakaat. Dia tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulina, kamu jangan tanya panjang dan atau bagus dan panjangnya. Summa yusalli arba'an, kemudian sholat lagi setelah itu 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulina, kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. Meskipun dalam riwayat yang lain ternyata keceplosan Aisyah itu, bahwa Rasul di bulan Ramadan itu tidak pernah menghabiskan apa itu qiyamul lail sampai subuh kecuali di bulan Ramadan. Ya, kalau Rasul di bulan Ramadan itu dari apa itu mabad al isya kurang lebih
sampai datangnya menghabiskan malam itu dengan dia mulai kalau di bulan Ramadan. Itu ceritanya Aisyah. Maka di sini jangan kamu bertanya bagus dan panjang ya, karena sangat panjang itu. 11 rakaat tapi letaknya begini. Bayangkan itu 4 rakaat berapa jam itu berarti. Kalau malam kita bisa jam 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 8 atau 9 apa itu 8 jam maksudnya begitu. 8 jam 11 rakaat. Nanti nih 4 rakaatnya sekitar 3 jaman gitu. Itu kita tele-tele itu. Setengah jam aja begitu salam rampung itu alhamdulillah sudah selesai salat lainnya. Summa yusalli salatan. Kemudian Rasul sholat 3 rakaat ini disebutkan. Kemudian 3 rakaat. Jadi 3 rakaat maksudnya dengan 1 salam. Nah, itulah apa itu dalil yang dipakai dasar oleh para ulama. Sholat witir 3 rakaat itu langsung dengan 1 salam. Ini juga hadis yang menguatkan tadi. Riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah juga beliau berkata, karena Rasulullah yutiru sholat witir bisalatin dengan 3 rakaat layak audu, dan beliau tidak duduk, artinya tidak duduk itu duduk tasyahud illa fi akhirina, kecuali pada rakaat yang terakhir. Ini Rasul witir 3 rakaat tidak duduk, yaitu tidak duduk tasyahud kecuali yang terakhir. Maka sholat witir yang 3 rakaat itu tidak duduk tasyahud kecuali yang terakhir saja, yaitu rakaat yang ketiga. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kalau 3 rakaat langsung witir itu tidak perlu pakai tahiyat awal. Ini juga dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah dulu ketika membaca dalam sholat witir Sabiris, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, wa la yusallimu illa fi akhirih, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi ini 3 ini tidak diputus oleh Rasul. Sabiris, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, ini tidak diputus. Dia tidak salam kecuali pada akhirnya, yaitu pada rakaat yang ketiga. Ini dalil yang kuat dilakukan witir itu 3 rakaat dengan 1 salam. Ini juga sama dari Ubay bin Ka'ab, kurang lebih sama. Wala yusallimu illa fi akhirihinna. Salat witir yang 3 rakaat tidak boleh menyerupai salat maghrib. Ini juga menguatkan lagi. Jangan disamakan dengan salat maghrib, artinya tidak perlu duduk tasyahud. Ini dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la tutiru bisalatin, janganlah kamu salat witir 3 rakaat tasyabbahu bil maghrib, yang menyerupai dengan salat maghrib. Nah, ini masih umum sebenarnya di apa itu kemudian dilengkapi ini, tidak duduk tasyahud kecuali fi akhirina, pada rakaat yang terakhir. Jadi yang kuat sholat witir 3 rakaat itu tidak pakai tasyahud awal, meskipun bagian ada yang tasyahud awal. Kalau lihat dalil-dalilnya ini, yang kuat yang tidak pakai tasyahud awal. Yang ketiga, cara sholat witir itu dengan 5 rakaat. 5 rakaat. Dari Aisyah juga riwayatnya Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yusolli minal lail, beliau itu pernah sholat lail salata asrata rakaatan, 13 rakaat. Difahami oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, yang dimaksud 13 rakaat itu adalah 2 rakaat sholat khafifah, rakaatain khafifatain ditambah 11 rakaat qiyamul lail. Jadi jumlahnya 13. Jadi itu yutiru minha bi khamsin, dan beliau witirnya itu 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minal khamsi, dan beliau tidak duduk tasyahud dalam 5 rakaat itu illa fil khamisati, kecuali pada rakaat yang
Jadi kalau 5 langsung 12 itu terus habis sujud kedua tidak duduk tasawuf, langsung berdiri. Kedua berdiri, ketiga langsung berdiri, keempat langsung berdiri, baru ketika rakaat kelima baru duduk tasawuf. Ini riwayat Ibn Hibban. Ada riwayat yang lain, An-Nasai. Jadi Ibn Hibban ini An-Nasai. Karena itu lebih khamsin, Rasul sholat witir 5 rakaat layak selisu. Kalau tadi layak wudhu di sini. Layak selisu tidak duduk illa fi akhirina, kecuali pada rakaat yang terakhir. Ini menguatkan yang tadi. Ini Abu Dawud sama. Yutiru minha bi khamsin, Rasul witir dengan 5 rakaat layak selisu fi syai'in minnal khamsi. Tidak duduk dari 5 rakaat itu hatta yazisa bil akhir. Sampai beliau duduk pada rakaat yang 5, fayusallimu, setelah itu beliau salam. Riwayat Abu Dawud, ada Al-Baihaqi, ada An-Nasai, tapi semuanya kalau kita lihat dari satu yaitu Aisyah. Salat witir 7 atau 9 rakaat. Wa yusalli 9 rakaatin, dan beliau salat 9 rakaat. La yajlisu fihinna, dalam 9 rakaat itu beliau tidak duduk tasyahud illa inda tsaminah, kecuali pada rakaat ke-8. Jadi yang 9 rakaat itu habis sujud langsung berdiri sampai ketika 8 rakaat itu duduk tasyahud. Kemudian berdiri lagi, disempurnakan rakaat yang ke-9 tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Apakah disyaratkan sholat asy-syafaq atau genap sebelum sholat witir? Artinya boleh enggak kalau kita itu habis sholat isya langsung witir 1 rakaat? Ada yang genap dulu, langsung habis sholat isya terus saya langsung witir 1 rakaat. Boleh enggak? Atau harus dimulai dengan genap dulu? Paling tidak 2 rakaat, baru ditambah witir 1 rakaat. Pendapat yang pertama, ini ulama-ulama Malikiyah yang mengikuti Imam Malik bin Anas. Disyaratkan untuk sholat sunnah dengan rakaat genap sebelum witir. Jadi ini syarat, harus ada rakaat genap dulu. Jadi minimal itu 3 rakaat, 2 rakaat yang genap ditambah 1 witir. Ini ulama-ulama Malikiyah. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Sholatul lail makna. Sholat lail itu 2 rakaat. Kalau kamu takut subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Ini dimulai dengan 2 rakaat. Paling tidak ya 1 kali 2 rakaat tadi. 2 rakaat 1 kali. Kemudian fa'autir biwahidatin, witir dengan 1. Ini kesannya ada sholat genap dulu, baru ditutup dengan sholat ganjil, yaitu witir. Pendapat yang kedua, seseorang boleh sholat witir 1 rakaat, namun itu khilaful aula. Khilaful aula itu bertolak belakang dengan yang lebih utama. Jadi ini sebenarnya kalau kita gambarkan khilaful aula itu makruh yang sangat ringan. Jadi sebenarnya yang mungkin kalau makruh itu sangat ringan, yang selain itu lebih baik, yang lainnya itu lebih baik dari itu. Kesannya seperti itu. Ada yang lebih baik dari itu. Jadi boleh, tapi ada yang lebih baik dari itu. Bahasanya gitu, khilaful aula. Boleh 1 rakaat, tapi itu khilaful aula. Artinya yang lebih baik lagi tetap dimulai dengan genap tadi, paling tidak 2 rakaat. Tapi boleh. Jumlah minimal kesempurnaannya adalah 3 rakaat. Jadi dianggap ya 1 itu sudah sah, tapi kalau ingin sempurna, minimal sempurnanya qiyamul lail itu 3 rakaat. 2 genap ditambah 1 ganjil. Itu pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya ini, karena Nabi yusolli sholatahu minal laili kullaha wa ana muqaridatun baina wa bainal qiblati fa idza arada an yutira ay qadani fa autar.
Aisyah cerita, Nabi itu dulu kalau sholatnya di malam hari itu beliau menyelesaikan sholat lainnya itu, dan saya itu berada di kiblat beliau. Jadi dalam riwayat yang lain tadi itu Aisyah itu apa itu berbaring tidur itu ternyata di bagian tempat sujud Rasul. Jadi kalau Rasul berdiri itu Aisyah itu selonjor kakinya. Tapi ketika Rasul mau sujud itu kakinya Aisyah itu disingkirkan. Maka ketika Rasul tangannya menyingkirkan kakinya Aisyah, ditekuk sama Aisyah. Kakinya ditekuk. Tapi ketika Rasul sudah berdiri, Aisyah kira-kira ya tidur sambil ngantuk-ngantuk, tahu Rasul sudah berdiri, selonjor gitu. Itu Aisyah seperti itu. Itu ceritanya Aisyah. Loh, orang tekuk sampai Rasul langsung lihat tadi sholat lainnya Rasul kan lama sekali. Kira-kira tekuk itu tekuk subuh itu tekuk kira-kira. Maka kalau Rasul pas berdiri selonjor lagi, itu hadisnya juga muttafaqun alaih. Lah di sini cerita yang lain. Ketika Rasulullah sholat lain, Fa'idha arada an yutira, tapi ketika beliau itu mau menutup qiyamul lail dengan witir, au qadoni, beliau itu kadang-kadang membangunkanku, fa'autartu, maka aku witir. Jadi Aisyah untuk witir itu, Rasulullah sholat lail kira-kira nanti malam, begitu witir Rasul membangun Aisyah, yuk kali witir itu. Aisyah ikut Rasul witirnya. Ini kesannya apa? Aisyah ini hanya sholat witirnya saja. Itu kira-kira witirnya dengan Rasul terus witir sak rakaat atau telur rakaat terus tele-tele juga. Itu witirnya dengan Rasul kedua sangat panjang. Mungkin kalau ingin bersama Rasul terus kurang kuat kira-kira begitu. Maka sampai dalam riwayat yang lain Rasul kan engkau sudah dijamin masuk surga. Ngapain dadak-dadak ke waktu? Kan dijawab Rasul. Apalah aku muat dan syukur wa Aisyah, bukankah seharusnya justru saya menjadi hamba Allah ya bersyukur, justru karena saya dijamin masuk surga saya semakin memperbaiki ibadahnya. Itulah bahasanya Rasul. Karena Aisyah Rasul kaget bengkak-bengkak. Mengapa terlalu panjang sholat lain padahal Rasul sudah dijamin. Itulah beberapa cerita yang saling berkaitan antara Aisyah dengan Rasul. Maka Aisyah itu biasanya Rasul kali witir dibangun ke melu witir. Sehingga witir kok jemuan. Bagi yang mulai bersama Rasul yang panjang mungkin sangat benar. Nah itulah Nabi. Maka nanti ada kajian juga di akhir. Mungkin dulu sudah saya sampaikan bahwa sholat lain itu kekhususan Rasul. Ada yang menyebut wajib, ada yang menyebut sunnah kan gitu loh. Hanafi yang menyebut sholat witir itu wajib, tapi jumhur ulama sunnah. Tapi yang tengah-tengah itu sholat apa itu lain itu termasuk witirnya ini wajib bagi Rasul, tapi tidak wajib bagi umatnya. Jadi salah satu kekhususan Rasul. Karena ini kalau dalam kajian syariat itu ada beberapa kekhususan Rasul. Di antaranya menikah tanpa mahar. Ada seorang wanita yang memberikan dirinya untuk menghadiahkan dirinya kepada Rasul. Itu dua apa? Nafsah kan gitu. Itu hanya Rasul. Kalau kita wajib menikah itu wajib pakai mahar. Dan Rasul menikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Nah kita maksimal 4 wanita itu maksimal. Rasul lebih dari itu. Ini diantara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan untuk bertasbih dan berdoa setelah sholat witir. Nah, ini kesunahannya bertasbih dan berdoa. Setelah kita mulai, kemudian menutup dengan sholat witir, setelah itu berdoa. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini beberapa hadis yang maksud yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sallama fil witri, apabila beliau itu salam dari sholat witir, qala, beliau berkata, mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Ini salah satu riwayat tentang doa setelah witir.
Rasulullah itu kalau salam dari witir maka beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Ubay bin Ka'ab mendengar Rasul mengucapkan itu dipahami sebagai ulama bahwa yang dibaca Rasul itu keras. Rasulullah itu kalau habis salam salat witir beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Berarti Ubay bin Ka'ab itu mendengar apa yang didoakan atau yang zikir yang dibaca oleh Rasul, yaitu Subhanal Malikil Quddus. Maka nanti menyebutkan Subhanal Malikil Quddus itu bisa dikeraskan. Yang imami nanti habis salat witir kemudian selesai mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Mengapa? Ubay bin Ka'ab pun mendengar Rasul mengucapkannya. Jadi bisa didengar oleh orang lain. Zikir Subhanal Malikil Quddus. Kemudian ada riwayat yang lain, kalau tadi Abu Dawud, ini An-Nasai dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abzi, dari bapaknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anau kana yudir, dulu Rasulullah itu biasa witir, rakaat pertama sabihis, dengan rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas, qul huwallahu ahad, wa yaqulu ba'da ma yusallim, dan beliau mengucapkan setelah beliau salam. Ini didengarkan oleh Sa'id, berarti itu juga keras dibaca Rasul. Karena Sa'id pun mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasul. Subhanal Malikil Quddus salasa marratin. Jadi 3 kali. Salasa marratin 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yarfa'u bihima sautahu, beliau mengangkat ini mentakkidkan atau menguatkan lagi. Yarfa'u bihima sautahu, biha sautahu, Rasul meninggikan ucapan Subhanal Malikil Quddus itu, meninggikan suaranya. Yarfa'u biha, hari kembali zikir Subhanal Malikil Quddus ini. Sautahu keras. Jadi beliau mengangkat suaranya ketika membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Ini riwayat An-Nasai. Riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ubay bin Ka'ab juga. Qala berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir sabihis, al-kafirun, qul huwallahu ahad, wa idza sallama, dan apabila beliau itu salam dari salat witir, setelah dalam salat lain menutup salat lain dengan witir, setelah itu setelah salam beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Wa madda bil akhirati sautahu yaqul, kemudian beliau melanjutkan yang terakhir membaca, memanjangkan apa itu suaranya, Rabbul malaikati warruh. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul malaikati warruh. Itu yang dibaca oleh Rasulullah setelah selesai atau setelah salam dari sholat witir. Jadi ada 3 hadis tadi, satu dengan yang lain saling melengkapi. Ada 4 riwayat yang saling melengkapi dan semuanya sebenarnya ujung-ujungnya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Tapi ada juga tadi Sa'id bin Abdurrahman, ini juga apa itu sahabat yang lain yang mendengarkan Rasul itu mengucapkan 3 kali dan dikeraskan bacaannya. Ini tadi At-Tabrani ada hadis yang sama dengan tadi. Ini saya ganti slide-nya, sama tapi dari At-Tabrani dengan lafaz yang sama dengan At-Tabrani tadi. Tidak perlu saya ulangi. Ini riwayatnya berbeda tapi sama ini. Yang ini At-Tabrani, yang ini At-Tabrani. Berbeda perawinya tapi isinya sama. Ini Abu Dawud dan An-Nasai. Ada tambahan lagi. An Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir fitri,
beliau membaca di akhir witir beliau, Allahumma ya Allah, inni a'udzu, sesungguhnya aku berlindung, biridhoka, dengan keridhaanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wa bimu'afatika min uqubatika, dan dengan pengampunanmu dari ikopmu atau hukumanmu, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah darimu, la usifana alaika anta kama afnaika ala nafsika, saya tidak menghitung apa itu pujian atasmu, karena engkau seperti yang engkau puji terhadap dirimu sendiri. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk memuji Allah, jadi tidak ada tandingannya. Maka sebanyak apapun pujianmu itu tidak akan menandingi terpujinya engkau, baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu, sebanyak apapun kita memuji Allah, Allah maha terpuji lebih dari sebanyak apapun kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir, bolehkah kita mengqadha salat witir? Mengqadha salat witir. Apabila seseorang ketiduran atau lupa dari melakukan salat witir, maka ia boleh melakukannya ketika bangun tidur. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul. Ini ada beberapa riwayat. Karena saya katakan di awal tadi, bapak-bapak ibu, sholat itu bagian dari ibadah makhluk. Yang penting di sini ada contohnya dari Rasul. Kalau Rasul mencontohkannya atau Rasul menyetujuinya, ada sabda Rasul qauli, atau ada contoh Rasul fi'li, atau ada ketetapan Rasul, persetujuan dari Rasul takrir. Karena ada tiga macam, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, atau persetujuan Rasul. Sahabat yang lain melakukan, ternyata Rasul tidak menegurnya, tidak melarangnya, berarti Rasul memberikan izin. Nah, sekarang kita lihat kali ya. Ada riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, man nama anil witri, siapa yang tidur dari sholat witir, au nasiyahu, atau dia lupa belum sholat witir. Jadi sholat umpamanya baru 8 rakaat, umpamanya di masjid, nanti taksim dulu setelah saya pulang di rumah. Ternyata melihat televisi, tahu-tahu sampai subuh. Nah, seperti itu, ketiduran. Au nasiyahu, atau tidak tidur sampai subuh, sudah dia bangun tapi lupa tadi sakungan, sambil nonton apa itu, begitu ada cukup, masya Allah saya tadi belum witir, lupa saat lemah. Falyutir, hendaknya dia witir idza zakarahu, ketika ingat, awistaiqadha, atau ketika dia bangun. Jadi boleh witir ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Tadi sudah 8 rakaat, tinggal 3 rakaat, atau tinggal 1 rakaat, paling tidak begitu, lupa. Nah, begitu atau langsung begitu ingat witir, atau begitu bangun witir, meskipun ternyata sudah datang subuh, umpamanya begitu, sudah habis waktu sholat witir asalnya. Ini orang yang lupa kapan waktunya ketika ingat, orang yang ketiduran kapan waktunya ketika bangun. Ini seperti ini. Sama lagi riwayat Ibnu Majah tadi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, siapa yang tidur dari sholat witir atau dia lupa, falyusalli idza asbaha, maka dia hendaknya tetap sholat meskipun sudah datang subuh. Atau zakar idza asbaha itu kalau bangun sebenarnya. Asbah itu juga bangun, karena as-subuh itu juga sebenarnya ada makna subuh, tapi asbah itu juga apa itu ada makna bangun. Au zakarahu, atau dia mengingatnya ketika dia bangun di waktu subuh, atau zakarahu. Asbah itu bangun tapi di waktu subuh. Nah, kalau nanti di waktu apa itu sore, amsa. Nah, itu di waktu sore. Kalau asbah di waktu pagi, bangunnya di waktu pagi. Dianjurkan mengqadhanya sebelum zuhur. Ada satu riwayat Muslim, man nama an hizbihi au an syai'in, apabila orang itu ketiduran dari sesuatu,
Faqara'u ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, maka hendaknya dia bisa membacanya atau melakukannya antara sholat subuh dan sholat zuhur. Ka'annama qara'ahu minal lail, itu seakan-akan dia membacanya itu di waktu lain, karena dia, maka orang yang terbiasa qiyamul lail kok ternyata suatu saat lupa atau ketiduran, itu dia bisa melakukannya antara sholat fajar yaitu sholat subuh dengan sholat zuhur. Dan kalau memang dia benar-benar lupa atau ketiduran, seakan-akan yang dia lakukan itu seperti di malam hari. Hanya tidak kekurangan keutamaan bagi kita yang terbiasa, tapi suatu saat lupa atau ketiduran. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bagi yang terbiasa dan memang ketiduran. Bagi yang tidak ada udzur, ketika habis sholat isya wis raniat, aku nak raniat qiyamul lail, yo raniat witir, kemudian begitu azan subuh, aku tak witir, itu bukan itu. Bagi yang biasa sholat lain dan menurut witir, kok suatu saat ketiduran atau ternyata lupa, maka dia bisa lakukan ketika sudah subuh, yang penting sebelum zuhur. Itu hadis yang tadi kita lihatkan dari Imam Muslim. Itulah bapak-bapak ibu-ibu terkait dengan sholat witir. Kalau ada yang menanyakan terkait dengan ini, monggo 1 menit 2 menit. Kemarin ditanyakan saya ulang sekali lagi. Kita pernah sholat bersama imam, begitu khusyuk mungkin ya, sampai sholat lainnya itu belum selesai, itu sudah ada subuh. Ya. Lalu beliau melanjutkan sampai witirnya juga. Jadi Dilanjutkan witir. ya. Pas subuh itu sudah rakaat yang terakhir. Ya, jadi waktu azan subuh dia udah rakaat yang terakhir. Ya. Ya. Kalau kita lihat hadis ini tadi, hadisnya saya munculkan lagi. Hadisnya yang dipakai ini. Yang dipakai ini apa itu antara sholat fajar tadi hina asbah al. Kalau kita lihat dari hadisnya tadi, kalau kamu khawatir datang subuh, maka witirlah 1 rakaat. Sebenarnya kalau saya begini, kalau saya melihat itu mestinya kita yang sholat lain itu ya waspada terhadap jam. Itu praktek kita loh. Kalau kita mempraktekkan sholat itu, jadi ini nanti kasus nanti kita bahas. Tapi bagaimana kita mempraktekkan qiyamul lail? Kita sekarang sudah punya jam. Kita tahu kapan datang subuh. Itu mestinya kita juga memprediksi. Anggap saja apa itu jam 9 ini tinggal 5 menit lagi ini subuh. Nah, maka di situ harus waspada. Kalaupun masih 5 rakaat, mestinya dipendekkan. Supaya apa? Supaya Anda belum habis waktu sebelum masuk waktu sholat subuh sudah itu sudah selesai qiyamul lail. Itu yang tetap yang terbaik. Karena qiyamul lail dilakukan di malam hari itu adalah yang terbaik. Bahkan Rasul kalau kamu khawatir datang subuh cukup 1 rakaat. Itu apa? Jangan 3 rakaat, 1 rakaat saja kalau khawatir datang. Kesannya ya hindari sampai datangnya subuh. Kan gitu loh. Tapi kalau kita apa itu di dalam apa itu sholat tadi ternyata apa itu datang subuh dilanjutkan bagaimana? Menurut saya tidak apa-apa. Dilanjutkan ketika adzan ya sudah dilanjutkan 1 rakaat saja kalau itu. Jangan 5 rakaat. 1 rakaat saja kalau sudah adzan ya sudah ditutup dengan witir 1 rakaat saja. Itu silakan, itu bisa dilakukan. Tapi sebaiknya tadi hindari sampai datangnya adzan. Kalau kita punya waktu ya harus waspada. Jangan sampai karena udah ada zaman dulu zaman Rasul mungkin belum ada waktu sehingga ya itu digelap ada ujung-ujung sudah ada. Atau ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.